kita bisa dihadirkan oleh Pangersaabah di forum yang mubarakah ini, yang difasilitasi oleh Bunda Yuni tentunya. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi kita dalam rangka menempuh perjalanan ruhani yang dibimbing oleh Mursyid Kamil Mukamil menuju jalan terdekat, termudah, dan paling utama menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu kalam hikmah yang banyak dipakai dalam dunia tasawuf dan thariqah. Kun ma'allah, fa illam takun fakun ma'aman kana ma'allah. Fa innahu yuwasiluka ilallahi in kunta ma'ah. Hendaknya kamu selalu bersama Allah. Jika engkau belum mampu untuk bersama Allah, maka selalulah kamu bersama orang yang bersama Allah, yang selalu bersama Allah. Karena sesungguhnya orang itu akan menyampaikanmu kepada Allah jika engkau tetap bersamanya. Saudara-saudaraku, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sebelumnya mungkin mohon maaf, mari sejenak kita merenung sejenak di forum yang mubarakah ini. Sejenak tutup mata kita, hadirkan hati kita. Yuk malam ini kita syukur binafsi. Dimulai dari yang ada pada diri kita sendiri. Yang ada pada panca indera kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan mata, pegang mata kita. Mata bukan sekedar untuk melihat dunia, tapi untuk menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka syukurilah mata dengan menahan pandangan daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dengan membiasakan menangis karena rindu kepada Allah. Bergeser ke samping, saudaraku. Pegang telinga kita. Masya Allah, Allah masih memberikan kelengkapan di tubuh kita. Telinga bukan hanya untuk mendengar suara manusia, tapi telinga untuk mendengar panggilan kebenaran. Syukuri telinga ini dengan menghadirkannya pada zikir, mendengarkan nasihat-nasihat, dan ayat-ayat menyejukkan roh. Bergeser lagi, Allah berikan lisan mulut kepada kita. Subhanallah, masih normal, masih bisa berbicara. Karena banyak orang yang tidak bisa membuka mulutnya hari ini. Lisan bukan hanya alat bicara, tetapi jembatan hati. Maka syukurilah ia dengan zikir, kalimat-kalimat lembut, dan ucapan yang menenangkan jiwa sesama manusia. Kita bergerak ke tangan, subhanallah, ya Rob, tangan masih bisa digerakkan. Tangan bukan sekedar alat bekerja, tetapi amanah untuk menolong. Tangan yang bersyukur adalah tangan yang ringan memberi, membantu, dan tidak menyakiti. Ya Rob, kau masih berikan kaki yang sempurna. Dan kaki bukan hanya untuk melangkah, tetapi kendaraan menuju ridho Allah. Syukur kaki kita ini masih sehat, membawanya ke majelis ilmu, tempat ibadah, dan jalan-jalan kebaikan. Begitu juga tangan, subhanallah masih sehat, masih bisa memegang HP, masih ngutak-ngatik, masih mendengarkan apa-apa yang disampaikan malam ini. Mata yang masih bisa melihat. Jangan bangga memiliki mata yang tajam bila hati masih buta. Jangan bangga memiliki telinga yang mendengar bila jiwa masih tuli terhadap nasihat. Nasihat adalah kunci keberhasilan kita. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita semua lagi belajar untuk selalu bersama Allah melalui bimbingan Pangersaabah, melalui metode yang sangat luar biasa, melalui gerbang talqinul dzikr. Terus berputar hari ini, waktu terus berputar dengan cepat. Hari ini, malam ini kita tidak terasa memasuki di akhir-akhir
bulan Zulqa'dah. 27 malam ke-28 Zulqa'dah kalau tidak salah. Di dalam kitab Fadailus Suhur li Talibi Ridha Rabbil Ghafur, karya Syekh Mursyid kita, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul, yang merupakan karya agung dari sosok manusia pilihan Allah, yang merupakan karya yang fenomenal, yang belum ada satu manusia pun yang menyusun secara detail huruf per huruf yang dikaji dengan penuh teliti, dengan kajian-kajian sofistik. Fadailus Suhur berarti keutamaan bulan-bulan Hijriyah. Sementara li talibi ridha Rabbil Ghafur bisa diartikan bagi pencari ridho Allah yang Maha Pengampun. Hal ini tentunya sangat jelas bahwa kitab ini adalah bernuansa tasawuf, tarbiyah ruhani, bernuansa thariqah, dan pembinaan adab seorang salik. Saudaraku, dalam dunia tasawuf atau thariqah, karena thariqah identik dengan tasawuf, salik adalah seorang penempuh jalan menuju Allah, yang berasal dari kata salaka yasluku sulukan di dalam tasrifan. Artinya menempuh jalan. Maka salik adalah orang yang sedang menjalani suluk atau perjalanan ruhani untuk membersihkan hati, memperbaiki akhlak, mendekat kepada Allah, dan mengenalnya dengan lebih dalam. Seorang salik bukan hanya orang yang banyak ilmu, akan tetapi orang yang mau memperbaiki diri, melawan hawa nafsu, menjaga adab, istiqomah zikir, dan tentunya berjalan di bawah bimbingan seorang guru mursyid. Kita semua adalah salik, penempuh jalan untuk bertemu dengan Allah. Jadi mungkin saudara-saudaraku, ada yang sedikit salah kaprah di dalam mempelajari ajaran thariqah. Bagi orang awam yang di awal mungkin baru kenal dengan thariqah, karena menganggap bahwa masuk di dalam dunia thariqah ingin mencari sesuatu yang lebih yang dianggapnya tidak dipunyai oleh orang lain. Contohnya misalnya bisa mengobatin orang, atau mungkin bisa tidak terlihat oleh orang. Tentunya ini adalah salah satu tujuan yang salah bagi seorang penempuh jalan menuju Allah atau salik. Karena tujuan seorang salik bukanlah karomah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Bukanlah ingin mencari sesuatu yang lebih. Bukan ingin mendapatkan pujian daripada manusia. Akan tetapi perjalanan salik adalah mencari ridho Allah. Proses salik adalah kebersihan hati, kemudian ma'rifatullah, mengenal Allah, dan menjadi hamba yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat rahimakumullah, di dalam kitab Fadailus Suhur dikatakan bahwa huruf terakhir, karena kebetulan minggu ini merupakan minggu terakhir di bulan Dzulqa'dah, dikatakan oleh pengersa Aba, huruf terakhir itu adalah huruf H. Wa ammal ha'u fi hadzal syahr al-hijrah. Adapun huruf H pada bulan ini, di huruf terakhir ini bermakna al-hijrah. Nah, ini mungkin mohon maaf bagi para ikhwan, Bunda Yuni, para wakil talqin, mungkin bahasan-bahasan ini saya kira dan saya yakin sudah dibahas oleh kawan-kawan para wakil talqin yang lain. Tapi mungkin untuk sebagai renungan ataupun ya paling tidak tambahan-tambahan keilmuan bagi saya. Ibaratnya kalau kata pengersa Abah, orang yang ngomong ini
pada hakikatnya sebenarnya adalah orang yang harus pertama kali menjalankan ataupun mengamalkan daripada apa yang diomongkan. Ibarat filosofi kuping, kata pengersa abad, Betul. kuping lubangnya ke depan. Tidak ada kuping yang tertutup lubangnya ke belakang. Karena apa? Ternyata filosofi kuping adalah ketika kita berbicara, justru yang didengar oleh kita adalah suara kita sendiri. Dan inilah renungan. Ketika apa yang disampaikan oleh yang mengucapkan itu, maka otomatis dia sendirilah yang sebenarnya harus pertama kali menjalankan apa yang diucapkannya. Jadi anggaplah apa yang disampaikan ini merupakan peringatan Abah kepada saya. Dikatakan bahwa huruf H diartikan al-hijrah, beralih. Kemudian diartikan dalam tata bahasa, wal hijratu hiya tarkul watni alladhi bainal kuffari wal intiqalu ila daris salam. Hijrah itu adalah meninggalkan negeri yang mana ia berada di tengah kezaliman orang-orang kafir dan berpindah ke negeri yang damai. Hijrah yang dimaksud di sini adalah hijrah kepada Allah. Artinya saudara-saudaraku, kenapa saya mengambil materi ini? Karena pada dasarnya justru keberhasilan seseorang dalam hal apapun dalam menempuh tujuan yang ingin dicapai oleh orang tersebut, maka kunci utama adalah harus berani hijrah ketika kita berada dalam kondisi yang tidak diinginkan, termasuk diri kita. Kemudian, hijrah menurut dimensi Toriko. Hijrah bukan sekedar pindah tempat, atau berganti pakaian, atau penampilan. Akan tetapi makna dari hijrah yang disampaikan pengersa Abah ini adalah perpindahan hati. Minaz zulumati ilan nur. Dari kondisi mungkin kita yang tadinya gelap gulita, dari yang tadinya masuk dalam kategori orang-orang jahiliyah. Minaz zulumati ilan nur. Kepada cahaya dalam ajaran Islam. Dari yang tidak mengenal torikoh kepada mengenal torikoh. Minal ghaflati ila zikri. Dari lalai. Tadinya tidak pernah mengenal Allah, hidup hanya mencari kehidupan sesaat, pagi, siang, sore, malam. Hanya untuk mencari uang, uang, dan uang. Lalai untuk mengingat Allah. Maka di sini perlu hijrah dalam dimensi torikoh. Lalai menuju zikir. Kemudian dari ego menuju ridho Allah. Dari sesuatu yang mempertahankan kebenaran dirinya menuju Allah. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan oleh pengersa Abah di dalam kitab ini dikatakan bahwa wala tahsulul hijratu illa biqat'il masafati bis safar. Hijrah tidak akan terwujud kecuali dengan memutus jarak dengan menempuh perjalanan. Apa artinya? Cita-cita hijrah tidak akan tercapai. Misalkan kita ingin merubah, melihat orang alim, ya Allah, kepingin kita menjadi alim. Akan tetapi hanya di mulut saja. Dia tidak bergerak. Dia tidak berani mengambil langkah. Karena sebenarnya hijrah, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Abah, tidak akan terwujud. Tidak akan terwujud kecuali dengan memutus jarak, dengan menempuh perjalanan. Nah, makanya di dalam Thariqah ini, Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah, ada istilah-istilah ataupun tahapan-tahapan hijrah yang dilakukan, yang harus dilakukan secara bertahap. Ibaratnya kita tidak bisa membalikan telapak tangan. Yang pertama, ada yang disebut dengan hijrah jasad. Hijrah jasad ini meninggalkan maksiat yang tampak. Misal, hal-hal yang besar, misalkan zina, mabuk, dan lain sebagainya.
tangan yang masih mengambil hak orang, ataupun yang terkecil yang sering kebiasaan sehari-hari, telinga yang masih senang mendengar keburukan-keburukan orang lain. Maka ketika konsep itu masih ada dalam diri kita, kita harus berpindah kalau ingin menjadi manusia-manusia insan kamil. Maka hijrah jasad yang pertama ini harus ditempuh. Dan ini yang disebut oleh pengersa Abah dengan cara melakukan satu perjalanan. Artinya memutus jarak dengan menempuh perjalanan. Ada gerak, ada usaha. Yang kedua, di dalam Toriko ini kita kenal dengan hijrah akal. Berpindah dari merasa paling benar menuju mau menerima kebenaran. Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah, kita sama-sama sadar, kita semua, kadangkala dalam konteks-konteks kita lagi sendiri ataupun lagi di lingkungan-lingkungan orang banyak, merasa bahwa kita paling benar. Kita tidak mau disalahkan orang. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, merasa bahwa, oh ini saya benar kok. Padahal benar menurut kita, belum tentu benar menurut orang. Tetapi ketika dia dikasihkan masukan, dia tidak mau menerima kebenaran itu. Maka posisi ini harus memberikan solusi, gerak, refleks dari badan kita. Akal kita harus berubah. Ini yang disebut dengan hijrah akal. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut di dalam ajaran Toriko, hijrah hati. Dari iri, dengki, ria, sombong, menuju ikhlas dan tawadu. Yang keempat, hijrah ruh. Dari cintanya dunia, menuju cinta Allah dan Rasulnya. Saudara-saudaraku, mari kita sejenak merenung. Mungkin selama ini kita terlalu hubud dunia. Cinta kepada dunia. Pagi, siang, sore, malam yang dicari hanya kebahagiaan sesaat. Fulus, dan fulus. Memang siapa sih yang nggak doyan dengan fulus? Tentu semuanya juga doyan. Bahkan sekarang ayam juga sudah mulai doyan. Coba lemparkan uang itu, pasti dipatok oleh ayam. Artinya apa, saudara-saudaraku? Ketika batin ini, ketika ruh ini masih terlalu cinta kepada duniawi, sementara kehidupan ukhrawi, kehidupan akhirat kita tinggalkan. Nah, inilah manusia-manusia yang nantinya akan menjadi manusia-manusia yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana indahnya pengersa Abah mendidik kita semua ikhwan-ikhwan ini di dalam ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sir Marasa PPKN. Orang beranggapan bahwa ketika kita berbicara Thariqah, mungkin Bapak Ibu ikhwan akhwat di daerah masing-masing sering menemukan betul apa yang kata pengersa Abah bicarakan, bahwa musuh ataupun tantangan bagi kita penganut Thariqah adalah bukan orang-orang bodoh, tapi orang-orang pintar dengan ilmunya. Para alim ulama, para kiai. Bahkan saya pernah bicara dengan salah satu alumni dari Al-Istiqlaliyah di Banten. Baru selesai mondok, saya giring. Apa yang dijawab oleh beliau? Waduh, Kanda, saya belum siap di dalam Thariqah. Kenapa? Katanya orang Thariqah itu cepat mati. Masih muda sudah meninggal. Masya Allah, ucapan seorang tokoh yang sekarang ditokohkan di daerah saya. Artinya saudara-saudaraku, pengersa Abah di dalam didikan Thariqah tidak mementingkan kehidupan akhirat saja. Bahkan pengersa Abah pernah mengatakan begini, yo yang masih perlu dunia sini, datang ke sini. Tapi yang nggak perlu dunia, nggak usah ke sini. Artinya apa? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Cari kehidupan duniamu, kata Rasulullah. Seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Wa'mal li akhirati.
Tapi ingat kehidupan akhiratmu. Seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Artinya apa? Pangersa Abah mendidik kita balan. Dunia dijalankan, akhirat dicari. Karena justru dunia inilah yang menjadi modal untuk akhirat. Ketika waktunya untuk dekat dengan Allah, maka dekatlah dengan Allah. Ketika kita harus mencari dunia, fantasiru fil ardi. Sebagaimana disampaikan Allah dalam Al-Quran. Bertebarlah di langit. Bertebarlah di bumi untuk mencari kehidupan kita. Tidak membatasi. Jadi ini pandangan-pandangan ini yang perlu kita luruskan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan hijrah sir, rahasia batin. Saat hati mulai hanya bergantung kepada Allah, bukan kepada manusia. Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah, saudara-saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasul mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Rasulullah, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia peroleh, atau karena wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya sesuai kepada apa yang ia tuju. Kemudian dilanjutkan di dalam Sahih Bukhari juga dikatakan, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadi, wal muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudara-saudaraku, orang yang belajar thariqah itu adalah orang-orang yang hijrah. Kadang-kadang orang yang belajar thariqah ini karena saking takutnya kepada Allah, ketika berkumpul di tempat yang ramai, dia jarang berbicara masalah agama. Kadang terbalik, justru semakin diam, semakin lembut, semakin sulit menyalahkan orang lain karena rasa takutnya kepada Allah. Karena hakikat hijrah bukan merasa suci, tetapi merasa diri masih penuh dosa. Lalu terus memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat rahimakumullah, saya teringat dengan ucapan pengarsa Abah. Kalau saja Abah tidak bertemu dengan Abah Anom, Abah ini adalah sampah. Masih terngiang di kuping saya ketika saya sokbah. Artinya kalau tidak ada yang membimbing ruhani kita, maka kita akan menjadi sampah dan terus menjadi sampah. Bahkan sampah itu sendiri tidak bisa didaur ulang. Tapi alhamdulillah kita bertemu dengan pengarsa Abah. Tadi saya sepintas Bunda Yuni sebelum acara dimulai bincang-bincang dalam bahasa Nederlandnya, bahasa Jawa. Ya Nederland kan enten Jawa, enten Jawa kata. Jadi saya dengarkan, Masya Allah, Subhanallah. Artinya apa? Itulah perjalanan ruhani. Ketika seseorang sudah menemukan mutiara, ketika seseorang sudah menemukan mutiara yang terpendam di dasar lautan ini, maka dia akan cemerlang, maka dia akan cerah. Bagaimana tadi saya dengarkan, Subhanallah, luar biasa. Saya kadangkala, Bunda, kawan-kawan sekalian, para wakil talqin, terus terang aja, kalau ketemu Abah itu mengerutkan badan saya, mengerutkan badan saya. Saking di satu sisi
posisi saya sebagai al-faqih yang tidak bisa apa-apa. Karena ketika ketemu Abah, bahasanya Abah, saya enggak sanggup, bah, kayak gini. Gun wek cina ayah batur Abah nu bodoh. Subhanallah. Seorang mursyid mengatakan lisan yang luar biasa indahnya. Coba kita lihat lagi ketika kita sohbah ke pengarsa Abah. Mungkin kalau kita setiap hari, setiap detik, yang keluar masuk, orang datang, yang capek, dan lain sebagainya, badan kita. Mungkin melihat orang banyak yang nggak berhenti, muka kita sudah mengkerut, bibir sudah dikunci, muka sudah dirubah, dari yang tadinya cerah menjadi merengut. Tapi coba lihat pengarsa Abah, subhanallah. Pagi, siang, sore, malam. Belum pernah melihat beliau dalam keadaan dia mukanya yang merengut ataupun gimana karena banyak yang hadir. Subhanallah. Inilah karena kamil mukamil itu. Ya. Ini yang perlu dicontoh oleh kita. Apakah kita mampu? Yakin mampu. Yakin mampu. Asalkan kita berada dalam koridor guru yang selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. Istiqomah di dalam amalia guru. Mengikuti apa yang disampaikan oleh guru, yang diperintahkan oleh guru. Dan taat kepada apa yang dilarang oleh guru. Lah kita kan kadang-kadang apa yang diperintahkan guru, justru kita dalam hati melawan gitu. Goflah kita masih. Ya. Lalai kita masih. Di dalam belajar toriko, sebagaimana yang dicontohkan dalam kalam-kalam pengarsa Abah, serta perilaku-perilaku pengarsa Abah, maka ciri hijrah yang matang yang harus diikuti oleh kita semua. Saya, para wakil talqin, ikhwan akhwat semuanya, di mana saja berada. Yang mengaku dirinya sebagai murid pengarsa Abah, yang sudah ditalkin oleh pengarsa Abah. Maka ketika kita ingin mengikuti apa yang disampaikan oleh pengarsa Abah di dalam kitab Fadhailus Suhur ini, di dalam huruf terakhir yang disebut dengan hijrah, maka kita sendiri dari landasan pokok yang saya berikan tadi di dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Kuncinya adalah niat kita. Kuncinya adalah niat kita. Mau enggak? Mau enggak untuk berubah? Saya kadang-kala mohon maaf, minta ampun sama Allah, minta maaf kepada Abah. Artinya begini, ketika Abah melarang sesuatu, itu bukan berarti Abah membenci terhadap apa yang dilarang itu. Gitu. Tapi di balik apa yang dilarang itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Coba kalau sampean-sampean semua duduk dalam posisi duduk yang berbeda. Antara grupnya kumpulan orang-orang NU gitu. Dengan di satu sisi kita yang kumpul di tempat yang lain. Mohon maaf berbicara ini karena memang kebetulan saya pernah duduk di dalam jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten. Kalau kiai-kiai NU yang namanya rokok, itu disebut al-wajibun, wajib. Kalau tidak ngerokok ya bukan NU gitu. NU kalau kata Abah. Sementara Abah melarang daripada rokok ini. Bahasanya termasuk dalam kalam terakhir termasuk keras. Kita tinggal milih dengan akal kita, dengan rohani kita. Mau ikut Abah di tengah atau lari dari Abah. Kalau ikut Abah, otomatis walaupun pahit itu yang disebut khidmat namanya. Kata pengarsa Abah, khidmat itu kalau pun sepet pahit apa telan. Karena ada hikmah di balik itu. Walaupun Abah tidak menjelaskan, oh ini kenapa ini tidak boleh. Hanya mengeluarkan kalam. Kalau mau ikut Abah, tanggalkan rokok. Tapi masih di antara kita yang dengan bebasnya, bahkan mungkin umpet-umpetan. Walaupun umpet-umpetan ya tetap aja Abah tahu. Di awal memang sempat juga ya sunatullah juga lah maklum karena kita juga masih belajar. Kita masih ragu dengan itu. Tapi suatu ketika Bapak Ibu ikhwan akhwat,
Ketika saya sohbah dengan beliau, saya diajak oleh pengersa ke dalam ruangan khalwat beliau. Kami bertiga dengan yang dari Bekasi. Kemudian Abah nanya ke saya, coba Kiai katanya, lihat tuh yang datang sohbah itu. Matanya gede-gede, apakah mereka melihat kita? Saya jawab, tidak pengersa. Nah gitulah, kita melihat mereka semua dari ujung ke ujung. Kelakuan mereka yang garuk-garuk, yang tidur, yang apa-apa. Abang lihat. Tapi mereka tidak melihat kita, tidak melihat Abah. Dari situ baru terbukalah pikiran saya. Jadi artinya saudara-saudaraku, walaupun Abah nggak ngomong, Abah itu tahu. Dalam hal yang sifatnya dilarang, kalau memang mau ikut pangersa, mengikuti apa yang tercantum di dalam kitab-kitab beliau, maka pahit sepet pun harus ikuti. Karena itu adab seorang murid kepada guru. Maka ketika seorang yang sedang belajar di dalam thariqah melakukan hijrahnya, maka ciri hijrah yang matang yang harus diikuti oleh kita sebagai seorang murid adalah yang pertama, zikirnya harus bertambah. Nah, ini yang disampaikan oleh pengersa Abah. Jangan ini mah dari ditalkin awal masih 165 aja. Masih 3 aja. Ya kan Abah juga ngasihnya kayak gitu. Abah kan bilang itu mah hanya batas minimum. Kalau kita kebutuhan kita banyak, ya banyakin zikirnya. Jangan 165 dibalik 165 561. Sudahkah kita nyampe situ? Sekarang ada maklumat baru lagi, habis tahajud, baca zikir la ilaha illallahnya 1111 kali. Tuh. Apakah kita sudah sampai di situ? Lah katanya kita mau hijrah. Nah, ini menjadi catatan bagi kita, bagi saya. Gitu. Ya, kita berusaha untuk menaikkan volume dari zikir kita. Kalau bahasa kita mah yang sudah lama ikhwan-ikhwan itu, wah sudah nggak dipakai lagi 165 itu. Nah, bagaimana kondisi kita? Misalkan karena di sini juga ada yang ikhwan-ikhwan yang sibuk di sini ya. Saya lihat Pak Bahrum ya, Pak Camat gitu. Kebetulan sama-sama kita di birokrasi. Artinya apa? Ketika waktu-waktu yang dipakai untuk itu sebenarnya tidak mengganggu daripada jalannya amaliyah yang diberikan oleh Abah. Tidak mengganggu. Apalagi masalah zikir. Kita mempunyai dispensasi. Ketika malam dalam konteks kita banyak waktu, maka banyakkan zikir itu. Kemudian yang kedua, ciri hijrah yang matang bagi kita seorang murid adalah adabnya kita semakin membaik. Tutur kata, ucapan, tingkah laku, perbaiki. Ya, saya dari ucapan, tingkah laku. Kemudian lisan kita lebih terjaga. Di dalam kitab di sini dikatakan juga ada istilah apa main-main ya, ada istilah main-main gitu ya. Ada istilah main-main, segala sesuatu yang tidak bermanfaat, yang mudorotnya lebih banyak ya. Lahu, sendagurau, maka itu dikatakan sendagurau. Di dalam huruf lam, lahu dalam bulan Dzulqa'dah. Nah, maka lisannya lebih terjaga. Hatinya lebih mudah menangis. Bukan berarti cengeng, saudaraku. Menangis itu bukan berarti cengeng. Menangis juga bisa dipilah-pilah. Ada yang cengeng, ada yang memang menangis dibuat-buat. Tapi ketika hati kita sudah dibersihkan, sudah belajar di dalam ilmu thariqah, itu hati kita ibaratnya hati menjadi hati melankolis. Ingat kepada Allah, berpikir 5-10 tahun yang lalu, ya Rob, alangkah banyaknya dosa-dosa kita. Selama ini mulut kita nggak terjaga, langkah kita entah kemana. Sholat kita masih goflah, ya Rob. Alhamdulillah, ketemu Abah dipacu. Banyak sholatnya, banyak ibadahnya, banyak zikirnya. Di malam hari hati kita terenyuh. Ingat kepada dosa-dosa kita. Banyak menangis, berzikirlah, ilaha illallah. Ingat kepada apa perjalanan hidup kita ke belakang. Kemudian yang kelima, hijrah yang matang. Tidak sibuk membuka aib orang. Justru aib sesama muslim harus kita tutup. Dan ibaratnya memakan daging saudaranya sendiri, kata Rasulullah SAW.
Dan yang terakhir, kita semakin merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang hijrah penampilan, tapi hatinya belum hijrah. Tapi ya disyukuri saja, alhamdulillah kita sudah perubahannya banyak drastis. Saya sering berbicara dan bertanya kepada saudara-saudara saya di raudhah saya. Alhamdulillah setiap minggu istiqomah selalu menakib terus keliling. Apa yang dirasakan daripada ketika kita kenal dengan Toriko? Dijawab oleh mereka. Paling tidak ketenangan batin. Dan ini justru karomah yang luar biasa yang diberikan oleh pengarsama. Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah, mari kita sama-sama, saya pribadi selaku al-fakir, kita semua yang hadir di sini, yuk bareng-bareng. Paling tidak ikut sajalah dengan Abah. Apa yang disampaikan Abah di dalam maklumat-maklumatnya kita ikutin. Walaupun di awal ragu, sudahlah, serahkan saja kepada Abah. Apalagi dengan maklumat habis Isra sekarang kan ada sholat Sukri Kabinet Merah Putih. Itu masih banyak yang sangat-sangat ragu, Masya Allah. Sudah ikut saja, ikut pengarsa Abah saja. Pak insya Allah kalau sudah ikut pengarsa Abah, jalan keselamatan sudah terbuka. Ibaratnya kalau kata pengarsa Abah Anom itu, ya ibarat pisang satu tandang itu kita bagian butitiknya kalau bahasa Sundanya. Yang paling kecil saya jadilah. Artinya kita diselamatkan. Masih dalam lingkup rantainya. Rantai yang kokoh yang tersambung sehingga kita diselamatkan oleh guru. Mudah-mudahan berkah semuanya segalanya. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Bunda Yuni, mungkin apa yang saya sampaikan kurang berkenan ataupun apa yang saya sampaikan sudah sering disampaikan oleh rekan-rekan yang lain. Tapi tentunya ini menjadi pemacu bagi diri saya untuk lebih meningkatkan daripada amalia-amalia yang disarankan oleh pengarsa Abah. Karena berhasil ataupun tidaknya kita di dalam menjalani suluk, ya tergantung diri kita sendiri. Mau atau tidak kita menjalankan amalia itu. Terakhir, mungkin mohon maaf, ini karena terlalu serius kayaknya. Terlalu serius. Kalau Terlalu bahagia mendengarkannya. oh, iya, iya. Ini mungkin bahagia di akhir. Karena biasanya kalau orang Lampung, Bu, ini Bunda, ini kalau di akhir saya ngikutin Kiai Habib tuh kalau di Lampung. Beliau ahlinya pantun. Ya. Sedikit pantun buat kita semua. Ya, burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon jati. Bunda Yuni jadi teladan, menghidupkan zikir di dalam hati. Masya Allah. Amin. Alhamdulillahilladzi fadlana katsirin min ibadil mu'minin. Satu lagi Bunda, bulan purnama indah berseri, cahaya jatuh di atas taman. Semoga Bunda selalu diberkahi, istiqomah dalam Amin. jalan ketuhanan. Masya Semoga Allah. semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.